Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3, kami akan mempresentasikan tentang perkembangan atau keadaan pada masa pemerintahan Orde Baru atau pada masa pemerintahan Soeharto. Politik di masa Soeharto dalam negeri. Yang pertama, ada penataan stabilitas, pembubaran PKI dan organisasi masanya. Yang kedua, ada penyederhanaan partai yang menjadikan 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Yang ketiga, ada pemilihan umum pada masa Orde Baru. Yang keempat, ada dui fungsi ABRI. Dan yang kelima, ada pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Untuk politik di luar negerinya ada 3, yaitu yang pertama, kembalinya Indonesia menjadi negara PBB. Yang kedua adalah memulihkan hubungan diplomatik antara negara Malaysia dan Singapura dan memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Dan yang terakhir adalah memperkuat kerjasama regional dan internasional. Ekonomi pada masa Soeharto atau Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami pembangunan yang pesat, tetapi ada sejumlah masalah yang dihadapi oleh bangsa, yaitu inflasi, utang luar negeri, dan ketimpangan. Bahkan puncaknya yaitu krisis moneter di tahun 1998. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan untuk menanggulanginya. Yang pertama, Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto. Yang kedua, Revolusi Hijau yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara penelitian dan eksperimen bibit unggul. Daya dalam masa pemerintahan Soeharto. Tahun 1986, Presiden Soeharto pernah memberikan batik sebagai cenderamata kenegaraan kepada Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan istrinya Nancy. Tahun 1994, pakaian batik kemudian ditetapkan sebagai pakaian resmi kepala negara dalam KTT APEC di Bogor. Iwan Tirta ditunjuk sebagai perancang busana batik dengan mengusung corak yang melambangkan simbol masing-masing negara peserta APEC. Batik juga menjadi cara Orde Baru mendisiplinkan pegawai negeri melalui anjuran mengenakan batik kopri setiap tanggal 17 setiap bulan. Stabilitas politik dan perkembangan ekonomi merupakan faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat itu ada 3. Yang pertama itu ada transmigrasi. Daerah yang menjadi tujuannya yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Masyarakat yang bersedia itu diberikan modal, lahan, dan pelatihan untuk memulai usaha agrikultur di tempat yang ditentukan. Yang kedua ada keluarga berencana atau KB. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk peningkatan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Dan yang ketiga itu ada puskesmas dan posyandu. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas yaitu kesehatan yang menyeluruh atau komprehensif. Sedangkan pelayanan yang diberikan posyandu itu ada kesehatan ibu dan anak, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Ideologi di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa Orde Lama masih dicari bentuk implementasi dari Pancasila itu sendiri, terutama dalam sistem ketatanegaraan. Oleh sebab itu, Pancasila ditetapkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu demokrasi parlementer, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Itulah cerita pada masa Soeharto atau pada masa Orde Baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.